Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Para jamaah Masjid Cordoba serta kaum muslimin dimanapun anda berada, sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Berarti amal sudah semakin meningkat. Bagi orang-orang yang mungkin dalam hatinya ada sedikit malas, mungkin sedikit menurun, itu hal yang wajar. Sebagian orang yang beribadah sedang tilawah, tadarus, melihat kanan kirinya, mengukur dirinya. Sudah sejauh mana tilawahnya, sejauh mana sedekahnya, sejauh mana salatnya. Hati-hati. Ada beberapa hal yang dapat merusak amal. Salah satu yang paling besarnya adalah sifat takabbur. Sikap ini kadang tidak terasa menghinggapi di antara kita yang sedang beribadah, sedang tadarus, sedang berpuasa, sedang bersedekah. Padahal ini adalah hal yang sangat merusak amal dan juga merusak pahala ibadah kita. Saya berikan satu contoh. Orang sedang tadarus, melihat dirinya, melihat temannya, saya sudah sampai juz 30 mau khatam. Kemudian temannya masih di juz 8, juz 9, juz 10. Kemudian ada rasa takabur dalam dirinya. Aku lebih baik daripada dia. Kalimat ini, aku lebih baik daripada dia. Bukankah itu ucapan dari sebuah zat hamba Allah yang dihinakan oleh Allah? Siapakah dia? Iblis. Iblis mengatakan ana khairum minhu. Dikatakan kepada Adam, ya Allah, aku lebih baik daripada dia, Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Sebenarnya bukan hal penciptaannya. Iblis menyembah, beribadah kepada Allah 1000 tahun lamanya. Adam anak baru diciptakan, baru lahir. Itulah yang menjadikan iblis merasa lebih baik di hadapan Allah daripada Adam. Allah tinggikan derajat iblis sama dengan para malaikat yang dekat dengan Allah. Itulah yang membuat iblis merasa takabbur. Takabbur dari ketakabbar, takabburan, merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para jamaah hadirin, termasuk kami para pendakwah, para dai. Penyakit kami adalah merasa takabbur. Dilihat oleh jamaah, dilihat oleh hadirin, oleh viewer, penontonnya sekian, maka ada rasa takabbur. Na'udzubillah min dzalik. Kami merasa seperti itu. Tapi tentu kami dan tim ingin agar dakwahnya Masjid Cordoba, dakwah tim kami dapat dirasakan oleh jamaah yang tidak bisa hadir di masjid kami. Hanya itu niat kami, insyaallah ta'ala. Siapa lagi makhluk yang Allah hinakan karena kesombongannya? Fir'aun. Fir'aun ingin disembah. Kenapa? Karena tidak pernah merasakan sakit. Kemudian apalagi? Dia memiliki bangun-bangun yang tinggi-tinggi. Kemudian apalagi? Air sungai Nil mengalir di bawahnya, di bawah kekuasaannya. Siapa lagi makhluk Allah yang sombong? Namrud. Kemudian Allah hinakan Namrud, Allah hinakan Fir'aun dengan benda yang kecil sekali. Namrud digigit oleh nyamuk. Allah hinakan Namrud yang besar dengan nyamuk yang kecil. Allah hinakan Fir'aun dengan apa? Dengan air. Seumur hidup kekuasaannya tidak pernah menyentuh air, tidak pernah ada di lautan. Allah tenggelamkan Fir'aun di air. Itulah bahaya dari sifat-sifat sombong apabila ada dalam diri kita. Inilah perusak amal yang paling besar bagi seorang yang beribadah. Bahkan para ulama salafus saleh lebih banyak mengingatkan saudaranya yang beribadah daripada mengingatkan para pelaku maksiat.
Kenapa? Wahai saudaraku, jangan sampai ada sifat takabur di dalam dirimu daripada para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat merasa dirinya sudah kotor, sudah hina, perlu dibersihkan, perlu tobat, tapi karena tidak sanggup meninggalkan maksiatnya, mungkin karena tidak sanggup kehilangan penghasilannya, daripada orang yang beribadah sekian lamanya merasa dirinya sudah bersih, sudah suci, kemudian tidak butuh nasihat, akhirnya jatuhlah para pelaku ibadah ini, abid ini, ke perilaku sombong, kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala hilang semua amal perbuatannya. Kemudian Allah tinggikan pelaku maksiat karena dia telah bertobat. Kisah yang lainnya, ada seorang yang soleh, seorang gemar ibadah, sudah tua, melihat orang yang masih muda. Ini contoh yang baik. Dia lihatnya, oh anak muda ini belum banyak melakukan dosa, tentu dia lebih baik daripada aku. Anak muda ini melihat orang soleh ini, melihat orang soleh ini banyak berlaku ibadah, banyak pahalanya. Kemudian ini hal yang baik juga. Keduanya melihat orang gila, orang tidak dihisap amal dosanya, amal baiknya. Keduanya merasa lebih hina daripada orang gila ini. Kenapa? Mereka berdua dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa akil baliknya hingga usia sekarang. Kemudian orang gila itu tidak dihisap. Kemudian mereka melihat anjing, kurapan, hina. Mereka merasa lebih hina daripada anjing itu. Kenapa? Anjing itu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Itulah yang mestinya kita dilihat dalam diri kita, bagaimana agar tidak ada perasaan ini di hadapan hati kita. Dan jamaah hadirin, sikap takabur ini merusak amal perbuatan. Yang pertama, sikap takabur ini membuat seorang bisa dimasukkan ke dalam perilaku orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Allah mengatakan sifat iblis dalam surah Al-Baqarah ayat 34, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita termasuk Allah masukkan dalam karakter orang-orang kafir. Yang kedua, sifat takabur ini membuat orang yang beramal menjadi surut. Kita ibaratkan seorang pemanah saja. Orang yang memanah setelah memasukkan 1, 2, 3 anak panahnya ke sasaran yang tepat, kemudian sasaran berikutnya lagi, karena dia merasa ada sifat takabur, maka anak panah yang berikutnya lagi tidak akan dapat mengenai sasaran dengan tepat. Kenapa? Takabur. Pun begitu juga orang yang gemar tilawah, orang yang senantiasa tilawah dari awal Ramadan sampai sekarang, orang yang gemar salat malam, orang yang gemar bersedekah, karena ada sifat takabur. Allah, sudah tilawah 1 hari 10 juz, 1 hari hatam 30 juz, yang berikutnya lagi nggak usah lah segininya. Orang bisa sedekah tiap hari, kemudian menyantuni anak yatim, Allah sudah biasa menyantuni banyak, mungkin hari ini sudah tidak perlu banyak-banyak lah. Menjadi surut amal perbuatannya karena perilaku takabur ini. Maka jamaah hadirin, saya menasihatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian agar berhati-hati dengan sikap takabur ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari dukung dakwah Masjid Cordoba dengan program Jariyah Dakwah Masjid Cordoba melalui rekening Tamasa atau rekening Masjid Cordoba dengan mencantumkan kode transfer 17 di akhir transfer Anda. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.